Halo semuanya, kacau. Kata CEO balik lagi dan kali ini gue bingung antara ngomongin Premier League yang udah mulai lagi dengan segala hasil-hasilnya atau keramaian tentang berita Coach STY dengan Coach IS yang dalam hal ini sebagai dirteknya PSSI. Karena Liverpool imbang, jadi mendingan gue ngomongin tentang coach dulu aja ya. Dan ini gue lebih serius nih kali ini. Jadi kalau kalian pengen lihat gue yang lebih serius ya di episode ini. Judulnya udah kalian lihat ya. Drakor Coach STY versus sinetron Coach IS. Happy ending yuk. Nah, udah jelas dong kalau di awal judulnya begitu, kehadiran gue untuk beropini ini adalah untuk memiliki cita-cita kalau gue sebagai seorang scriptwriter membuat sebuah drama atau sinetron itu yang nanti ujungnya adalah happy ending. Kalau nggak ada konfliknya, kalau nggak ada permasalahannya, drama atau sinetronnya bungkusnya atau selesainya tuh cepet. Nah, yang gue pengen di episode ini, mudah-mudahan emang udah ditentuin nih nanti ya. Nggak bisa juga udah ditentuin ya. Mudah-mudahan harapannya nih nanti happy ending. Tapi kenapa gue bikin judulnya kayak begitu? Karena sekarang banyak banget kan ngomongin drakor, dan mulai banyak juga analisa tentang kejadian ini dengan menulis drakor Coach STY. Gue agak sependapat kalau menggunakan itu sebagai bagian dari judul yang menarik. Karena kita tahulah drama Korea ini kan menyita perhatian, apalagi selama WFH itu juga paling laris buat ditonton ya. Kalau lu udah nonton drakor, episode 1 lu tonton, lu kayak makan kacang. Gak mungkin lu gak pengen langsung lihat episode 2, episode 3, episode 4. Emosi kita tercurah di situ. Ada senyumnya, ada sedihnya, ada gregetannya, ada wah pokoknya macem-macem lah. Nah kurang lebih sama lah kalau kita lihat di keramaian yang ada saat ini, di tengah berita lain kalau Liga 1 akan bergulir lagi. Tapi kali ini tentang tim nasional. Sebelum ke situ mungkin kita bisa mengingat dulu ya. Sebelumnya ada Coach Simon. Coach Simon juga cukup rame ya. Tapi ramenya karena setelah diberikan beberapa kali kesempatan, walaupun bisa dikategorikan juga sangat singkat, dia dianggap gagal. Ada keramaian di situ. Akhirnya diganti. Sebelum Coach Simon, kita tahu ada Coach Luis Milla. Dengan torehan permainan yang sudah dia tanamkan, mungkin secara prestasi belum memenuhi target, tapi ekspektasi permainan tampaknya sudah mengena ke hati masyarakat sepak bola Indonesia. Makanya disayangkan banget waktu itu Coach Luis Milla tidak jadi lagi melatih untuk tim nasional Indonesia. Pro dan kontra juga waktu itu, ada drama-drama juga waktu itu. Ada drama tentang dia dibayar apa enggak, dan banyaklah cerita-cerita juga. Intinya ada drama juga yang mengiringi Coach Luis Milla. Kalau ditarik lagi ke belakang, ya mungkin di luar dari problem coach timnas, memang kita penuh dengan cerita demi cerita sepak bola Indonesia. Tapi kita fokus lagi ke pelatih. Nah, ketika akhirnya mau menunjuk coach STY, sempat juga coach Luis Milla kan di interview lagi juga kan, tapi akhirnya pilihan ditujukan kepada coach STY dan akhirnya dia resmi menjadi pelatih. Harapan besar ada di pundaknya mengingat dia berhasil membawa klubnya menjadi juara Liga Champions Asia. Terus juga yang jelas waktu gue ke Rusia, gue baru ngeh itu Coach Sintayong ya. Dia bawa Jerman kalah. Dikalahin maksudnya. Dia bawa Korea mengalahkan Jerman. Dan ada si Son juga. Son Heung-min. Ya. Dan dia bisa membawa Korea. Jadi harapan itu tinggi. Karena kita mau menghadapi Piala Dunia. Nah, mulailah datang ke Indonesia. Ternyata seperti yang kalau dia akan diperhatikan terus oleh media itu udah tentu. Dan mungkin hanya dia yang bisa mengcompare apakah perhatian media di sini dengan yang di Korea tuh kurang lebih gimana penilaiannya. Tapi yang jelas drama mulai ketika ada berita-berita tentang bagaimana dia melatih dengan sangat keras untuk menggenjot fisik, kemudian
mengkritisi fisiknya pemain, lalu juga mengkritisi pola makan, kemudian juga mengatakan bahwa pemain kita tidak benar passing, dasar-dasar sepak bolanya juga belum benar. Yang jelas kalau dari situ clickbait banget untuk dinaikkan oleh media. Gua nggak tahu apakah itu dari press conference ataukah dari obrolan doorstop, tapi berita itu naik sehingga kemudian ramai. Mungkin ada sebagian pemain yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju dengan caranya, tapi yang jelas dia adalah pelatih tim nasional Indonesia. Tapi berita kemudian banyak muncul, termasuk ketika uji coba waktu itu lawan Tangerang mengalami kekalahan, dan Coach STY juga mengatakan bahwa memang kelelahan tapi dia pengen menguji kemampuan para pemain. Lalu juga ada yang mulai bahasa seperti bahwa ini bukan pilihannya dia, tapi lebih kepada pilihannya Coach Indra Safri waktu itu. Nah, mulailah kita melihat sepertinya kok ada apa nih dengan Coach Indra. Apalagi waktu itu ternyata baru terkuak sekarang bahwa ternyata setelah pertandingan dari luar negeri dianggap Coach Indra tidak izin dan pergi. Akhirnya di keesokan harinya Coach Indra tidak ada lagi di dalam tim kepelatihan. Nggak lama kemudian Coach Indra jadi dirtek. Tapi itu sempat tidak ada respons di situ. Baru ada COVID-19 yang membuat semuanya jadi tertunda dan drama terjadi lagi baru-baru ini. Yang di berita dikatakan bahwa Coach STY pengennya pelatihan dilakukan di Korea karena keadaan di Indonesia belum kondusif dengan peningkatan setiap hari yang terkena COVID-19. Kemudian juga ada statement mengapa Coach IS yang udah bermasalah mengenai indisipliner kok malah dijadikan dirtek. Barulah terbuka memang ada problem internal sepertinya antara mereka berdua. Sehingga itulah kenapa gue bilang ada drama di situ, drakor di situ terjadi. Lalu di sisi lain Coach CS pun tidak ada komentar sebelumnya, namun akhirnya beliau pun sekarang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan izin waktu itu karena beliau sudah meminta izin kepada staf kepelatihan yang lain karena beliau mendatangi pernikahan anaknya Coach RD dan adalah budaya kita untuk menghormati setiap undangan untuk dihadiri sehingga Coach CS menganggap tidak sepatutnya dia langsung diberikan kebijakan untuk keluar dari staf kepelatihan waktu itu. Lalu kemudian juga ditambahkan oleh Coach Indra atas omongan dari Coach STY yang katanya dari media Korea, ada di lamannya website PSSI bahwa ini masalah harga diri bangsa. Bahwa dalam beberapa kali virtual meeting, Coach STY diminta untuk datang dulu ke sini karena dia kontraknya ada di Indonesia, tapi kok malah nggak mau ke sini dan mintanya ada di Korea. Sementara itu bagaimana? Dia kan pegang semua jenjang. Yang mana yang diberangkatin Korea, mana yang enggak, biayanya gimana. Jadi muncullah jawaban dari Coach Indra yang mengatakan seperti tadi, sehingga akhirnya jadi ramai lagi. Makanya di situ gue sebut sinetron Coach IS, karena ada kisah drama juga yang muncul. Dan kalau kita runut ke belakang lagi, sinetron ini kan bagian dari perjalanan kisahnya Coach IS ya. Kalau kita lihat coach yang sungguh peduli dengan pembinaan usia muda. Gue juga membawakan U19 waktu itu, pelatihnya Coach Indra, dapat juara. Terus kemudian sempat tidak dipakai lagi sebagai pelatih, dan kemudian berita-berita ada juga yang menyatakan Coach IS kemudian juga memiliki usaha untuk dalam beberapa bidang seperti misalnya manajemen atau juga platform-platform yang ia gunakan untuk kepelatihan dan juga yang lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya Coach Indra diminta untuk melatih lagi di angkatannya Abis Evan Dimas, di angkatannya Egi. Dan kemudian di U22, di U22 waktu Egi udah di U22, Egi dan kawan-kawan berhasil juga menjadi juara Piala AFF. Dan akhirnya sampai di momen sekarang diangkat jadi asisten pelatih
Coach STY untuk bisa belajar, mendapatkan transfer knowledge. Dan kemudian karena kalau kita runut lagi tadi ada friksi ternyata, dan akhirnya Coach IS menjadi Dirtek. Jadi kalau gue bisa bilang kisahnya ya seperti sinetron juga, ups and down. Oh iya, ada yang gue lupa, bahkan ketika dia akhirnya juara, sempat kan banyak yang mengatakan Coach Indra pada saat melatih timnas U19 di tahun 2013 tidak dapat gaji 6 atau sampai 8 bulan gitu ya. Tapi dia tetap melatih. Lalu juga dia keliling ke daerah-daerah. Jadi udah ada kisah pahitnya, ada kisah senangnya, pahitnya, senangnya, jadi kayak sinetron, ya kan? Nah sekarang di level yang berbeda, di level sekarang beliau dari asisten pelatih Coach STY menjadi Dirtek, dan Coach STY juga sebagai pelatih kepala. Ditambah lagi tidak ada liga sekarang, sehingga pemberitaan sekecil apapun yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia, apalagi timnas, itu pasti langsung dinaikkan. Nah inilah yang terjadi menurut gua sekarang ini. Nah, bagaimana kata CEO? Bagaimana kata gua? Kalau kata gua sih dari Coach IS pasti dia punya concern tertentu juga ya, sebagai sekarang bukan asistennya tapi sebagai Dirtek. Namun dengan adanya momen waktu itu dalam tanda kutip mungkin sakit hati karena dianggap tidak izin dan kemudian tidak boleh masuk ke dalam lingkup kepelatihannya Coach STY sampai akhirnya ke Dirtek, ya sudah pasti adalah rasa yang mengganjal ya kalau memang belum terselesaikan. Karena ini akhirnya publik sudah tahu. Dan kemudian ada jabatan yang bisa didapat atau diberikan atau diemban oleh Coach IS sebagai Dirtek, Direktur Teknik, yang posisinya berbeda dengan pelatih tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain. Sementara dalam menjalankan tugasnya tentu harus bisa berkomunikasi dengan pelatih kepala. Nah, ketika masih ada sesuatu yang mengganjal, apakah ini bisa jadi yang maksimal untuk tim nasional kita? Karena kembali lagi, kita ingin tim nasional kita berprestasi. Nasionalisme Coach IS nggak usah diragukan lah dengan pembinaan usia dini dan berhasil meraih juaranya. Tapi Coach STY pun mengatakan, saya ingin membahagiakan bangsa Indonesia, mau menaikkan standarnya pemain-pemain kita menjadi seperti yang dia pernah tangani di negaranya di Korea. Dan kalau kita bicara prestasi Coach IS, kita sangat menghargai, tapi ingat, Coach STY pun membawa klubnya juara Liga Champions Asia dan negaranya bermain di Piala Dunia dan mengalahkan Jerman. Artinya, masing-masing punya CV sesuai dengan kualifikasinya dan kualitasnya masing-masing. Dalam ruang lingkup Indonesia, Coach IS sangat berprestasi tentu. Tapi dalam ruang lingkup Korea dan dunia, karena mainnya sudah di Piala Dunia, berarti Coach STY pun punya kapasitas sebagai pelatih yang layak untuk meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia. Dalam sebuah wacana di WhatsApp group, salah satu pelatih senior kita mengatakan bahkan jangankan Coach STY, kalau bisa Jose Mourinho atau pelatih-pelatih kaliber nomor wahid dunia deh pelatih tim nasional Indonesia. Lihat prestasinya, kalau memang ternyata prestasinya bagus, berarti memang kualitas pelatih yang harus ditingkatkan di Indonesia ini. Tapi kalau ternyata enggak juga, berarti mungkin ada yang lain. Pembinaan dan lain-lain yang harus dibenahi. Itu mungkin solusinya. Dan gue setuju dengan kata-kata salah satu pelatih senior itu. Dan dia menambahkan, kita juga harus lihat apakah Coach STY yang sudah dipercaya ini sampai di mana prestasinya. Supaya kita bisa juga mendapatkan gambaran kemampuan dari Coach STY dan bagi prestasi tim nasional Indonesia. Jadi poin yang mau gue sampaikan adalah dua-duanya punya kapasitas. Sekali lagi gue bilang ini kapasitasnya usia dini dan Asia Tenggara, Coach Indra Safri. Coach STY kapasitasnya kelasnya Korea, kelasnya Champions League Asia, kelasnya Piala Dunia. Jadi wajar kalau awalnya ditempatkan Coach IS untuk belajar dari Coach STY. Gitu loh, kalau menurut gue. Nah, tapi sekarang posisinya udah berbeda. Coach Indra jadi Dirtek, Coach STY jadi pelatih kepala. Kalau dalam sebuah keluarga atau organisasi lah, tidak diselesaikan dulu antara departemen yang satu dengan departemen yang lain, tapi dia berhubungan, ini akan menjadi potensial konflik alias bom waktu. Nah, disinilah gue berharap kita semua yang mencintai tim nasional Indonesia tidak lagi mengkompor-kompori, tetapi kita harus membuat rekonsiliasi. Gue ingat sekali dengan Pak Ketum ketika itu mengatakan, saya terkesan dengan Coach STY saat Korea mengalahkan Jerman. Bagaimana pemain yang posturnya jauh,
bisa mengalahkan yang posturnya jauh, maksudnya Korea posturnya tidak sebesar Jerman, tapi bisa dikalahkan. Ilmu itu yang diinginkan untuk ditransfer ke pemain-pemain Indonesia, karena di Piala Dunia nanti yang dihadapi adalah pemain-pemain yang juga mungkin lebih besar secara fisik untuk level yang akan main di Piala Dunia. Tapi begitu juga mungkin juga dengan level yang senior. Dan mudah-mudahan cita-cita awal itu di luar sekarang yang sedang terjadi ini bisa kembali lagi diingat, dan saya berharap kepada Pak Ketum dapat merangkul masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik internalnya ini menjadi sebuah momen untuk bisa berrekonsiliasi. Harapan saya besar kepada Pak Ketum ketika beliau ditunjuk sebagai ketua PSSI dan ketika waktu itu juga on time penyelenggaraan Liga 1, hal yang jarang, apresiasi untuk Pak Ketum, walaupun sekarang terhenti karena masalah COVID ini. Mudah-mudahan Pak Ketum juga bisa berperan untuk bisa merangkul ini semua dan menyelesaikan ini. Bagaimana dengan adanya Satgas? Bagaimana dengan adanya komite yang ditunjuk? Kalau saya pikir dengan Ketum langsung turun tangan, entah bagaimana caranya untuk bisa secara internal, nggak usah secara publik, mempertemukan cukup 4 mata plus dengan Pak Ketum misalnya. Gue pikir ini bisa menjadi sebuah drama dan sinetron yang berakhir dengan happy ending. Karena ketika kita tambahkan lagi pihak-pihak lain, maka akan semakin mudah untuk digoreng. Seperti yang kita lihat. Adanya Satgas, mulai ada analisa perlukah ada Satgas. Ada statement dari ketua Satgas atau ketua komite dikomenin lagi karena dia tidak berhak. Karena dia pernah menjadi bagian dari ketua komite pemilihan ketika Ketum. Dan itu melanggar. Juga ada pernyataan bahwa kalau nanti ini dipecat, karena ada kata-kata dipecat untuk Coach STY, pasti kalau lari ke FIFA, PSSI akan kalah. Jadi akan semakin panas lagi. Ini efek bola api dan efek bola saljunya. Namun kalau menurut saya, ketika Pak Ketum juga langsung bisa mempertemukan mereka berdua, apa di Indonesia, apa di Korea, apa virtual, pasti ini bisa keluar dengan statement yang sama kalau memang semua pihak mau menurunkan egonya untuk memberikan yang terbaik sesuai kapasitasnya masing-masing bagi tim nasional Indonesia. Karena kita lelah untuk terus berada di lubang yang sama. Konfliknya banyak, tapi prestasinya sangat minim. Yuk, seperti judul gue, kalau kita juga bisa punya peran membuat happy ending dalam keramaian kegaduhan ini, tentu ini menjadi hal yang baik buat pemain-pemain kita. Karena akan perlu momen yang sangat adem untuk mereka bisa berlatih, mendengar instruksi baik dari pelatih maupun juga mungkin ada kewenangan dari Dirtek yang sejalan, sehingga pemain tinggal mikirin bagaimana menerapkan strategi yang diinginkan, yang nantinya akan terpilih setelah melalui proses seleksi, fisik, mental, psikologis, semuanya itu. Dan kalau ada pihak-pihak yang mencoba berpikir bahwa Valens pro ke CEO, pro ke Coach STY atau Coach IS, gue udah tegas tadi mengatakan, masing-masing satu punya drakor, satu punya sinetron. Artinya apa? Pasti masing-masing punya kelemahan atau kesalahan. Tapi ingat juga, gue udah bilang, masing-masing punya kapasitas. Sehingga masing-masing di antara mereka berdua pun punya hal positif. Tidak ada yang sempurna. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita berharap teman-teman media juga mungkin yang menyaksikan atau masyarakat Indonesia yang punya suara juga menyaksikan. Mari kita buat suasana jadi adem. Mengusulkan solusi yang baik dan mengarahkan ini semua hanya untuk drama dan sinetron yang happy ending. Bukan yang berkelanjutan lagi menjadi part 1, part 2, part 3, part 4. Tapi kita bikin happy ending. Season ini kita tutup. Season berikutnya adalah tentang persiapan. Nah, biarlah season persiapan itu juga dibikin dengan sangat baik. Dan season berikutnya adalah tentang pertandingan. Mudah-mudahan at the end of the season, pas pertandingan yang kita tunggu-tunggu untuk tim nasional senior, untuk tim nasional junior, untuk tim nasional kategori usia, untuk Piala Dunia kita di U21 atau U20, itu season yang membanggakan buat kita, sehingga drakor di
gabungkan dengan sinetron, ternyata menjadi sebuah kekuatan cerita dari sebuah kisah nyata yang sangat positif, membanggakan, dan memorable, menjadi legacy buat tim nasional Indonesia. Konflik itu biasa, tapi bagaimana kita menghandle konflik dan bisa tanpa terpecah atau ada yang disingkirkan, tetap dengan tim yang sama, melewati konflik itu, dan membuat hasil yang positif, itu baru luar biasa. Ingat, dalam konsep organisasi kan ada yang namanya fase norming, kemudian juga storming, ada forming. Ada fase untuk menyesuaikan norma-norma, nilai-nilai yang ada dari seorang gaya Coach STY dengan gayanya Coach IS, dengan gayanya dan mental para pemain kita, dengan gayanya kepengurusan kita, dengan gayanya media kita, dengan gayanya masyarakat sepak bola kita. Kemudian ada storming. Akan ada yang namanya konflik-konflik, akan ada gesekan, akan ada yang manas-manasin, akan ada yang mencoba untuk menjatuhkan, tapi kemudian akan ada forming. Akhirnya menentukan performance-nya, menentukan moment of truth-nya, menentukan hasilnya. Nah, kalau prinsip itu bisa dilakukan dengan tim yang sama, artinya gue kalau ditanya berarti lu pro gimana? Dengan tim yang sama, berarti kepengurusannya tetap, kepelatihannya tetap, kedirekturan tekniknya tetap, kemediaannya tetap, kemasyarakatannya tetap, dengan tim yang sama. Kita bareng-bareng membuat drakor dan sinetron ini menjadi happy ending buat tim nasional Indonesia, buat bangsa Indonesia. Nggak peduli nanti pas lagi turnamen siapa komentatornya. Yang penting prestasi tim nasional Indonesia membanggakan. Kita rindu, at the end, kita melihat semua pihak ini yang lagi rame bisa bersalaman, kalau nanti udah boleh salaman, bisa berpelukan, bisa bersatu untuk mendukung tim nasional Indonesia. Bahkan ada suara dari para supporter yang mengatakan, supporter disuruh berdamai. Nah, tapi ini kok malah pelatih, malah pengurus, malah nggak berdamai-damai. Coba, bener juga ya. Yuk, kita suarakan happy ending ini dalam kegaduhan ini, supaya ini segera berlalu dan bisa membuat program yang terbaik yang mana untuk tim nasional Indonesia. Gua nggak tahu apakah di sini, apakah di Korea, apakah Coach STY harus ke sini atau kita yang ke sana. Pokoknya lebih baik itu internal bisa menyelesaikan dan kita mendengar kabar baik itu nggak usah lama-lama. Sehingga seasonnya bisa ditutup, masuk ke season berikutnya dalam persiapan tim, season berikutnya dalam pertandingan, dan season berikutnya dalam merayakan keberhasilan. Dah, gue bilang kan, CEO kali ini sungguh lebih serius, lebih bijak, dan lebih suka berdamai. Ya, jadi mudah-mudahan pihak-pihak semua juga bisa mendengar apa yang gue sampaikan. Nggak ngaruh juga mau didengerin apa enggak, tapi paling enggak kalian bisa tahu kacau episode drakor Coach STY versus sinetron Coach IS bikin jadi happy ending gitu. Thank you, sampai ketemu lagi di kacau berikutnya, dan jangan lupa saksikan DPI Dewan Pandit Indonesia di Jebret Media TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 malam. Orasi obrolan sana sini bersama Komandan GR setiap hari Senin jam 10 malam atau jam 8 malam. Nanti lihat aja informasinya. Bester bacotan para caster di hari Rabu dan juga hari Rabu dan hari Minggu, serta Kacau atau Jebret Talks di hari Selasa dan hari Kamis. Oke, kalau begitu thank you banget. Sampai ketemu lagi di Kacau berikutnya. Salam happy ending. Jebret.